Para pelajar yang berbahagia, kita akan membahas masalah merasionalkan penyebut. Ya, dalam merasionalkan penyebut, yang pertama kita harus tahu itu kata rasional. Rasional itu seperti apa? Kita kembali lagi ke struktur bilangan ya. Kita berbicara itu biasanya bilangan real. Bilangan real ini nanti dibagi menjadi ada yang disebut dengan bilangan rasional ya, dan bilangan irasional. Ya. Bilangan rasional itu apa? Ya, bilangan bulat itu irasional, bilangan asli itu irasional. Ya, bilangan cacah itu rasional. Nah, jadi bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa kita nyatakan dalam bentuk A per B dengan B tidak sama dengan 0 ya. A, B-nya itu elemen bilangan bulat. Nah, sekarang kalau bilangan rasional bisa kita nyatakan dalam bentuk A per B, maka irasional itu bilangan yang tidak dapat kita nyatakan dalam bentuk A per B dengan B tidak sama dengan 0, A, B-nya elemen bulat. Nah, ya kita tidak bisa nyatakan dalam bentuk A per B. Atau bahasa gampangnya, rasional itu dia itu berpola. Nanti kita kalau misalnya ini berpola, sedangkan irasional itu tidak berpola. Nah, ya, tidak berpola. Misalnya, yang seperti apa itu berpola? Misalnya, contoh bilangan rasional itu yang paling gampang. Ya, misalnya bilangan rasionalnya 3. 3 itu bilangan rasional. Kenapa? Kita bisa nyatakan jadi 3 per 1, 6 per 2. Ini kan kalau dinyatakan dalam bentuk desimal, tentu 3,0000 ya, berpola seterusnya. Nah, begitu juga misalnya 1 per 4. 1 per 4 itu berpola. Ya, 0,25 ya, 0,00000 dan seterusnya. Kita bisa nyatakan. Atau 1 per 3. 1 per 3 itu berpola. Itu 0,333 dan seterusnya. Pola yang sama. Ya. Beda halnya, kalau bilangan irasional, contohnya itu adalah kita sekarang kalau bilangan irasional, contohnya misalnya akar 2. Akar 2 kita bisa nyatakan dalam bentuk 2 pangkat 0,5 atau 1 per 2 atau 2 pangkat 0,5. Jika kita menggunakan kalkulator, kita bisa misalnya tulis dalam bentuk pangkat itu dalam bentuk pecahan desimal. Ya, coba kita tunjukkan bahwa 2 pangkat 1/2 itu tidak berpola. 2 pangkat ya 0,5. Nah, dia tidak berpola. Kalau kita lihat nilainya 2 pangkat 0,5 itu yaitu 1,41421356237 dan seterusnya. Dia tidak berpola. Nah, sehingga kita bisa tentukan bahwa bilangan irasional itu tidak berpola, ya. Jadi nanti kalau kita misalnya bilangan tidak berpola yang lainnya, bilangan irasional lainnya adalah akar-akar seperti akar 5, akar 3 ya, yang jelas bentuk akar. Ya, akar 3 dari misalnya ya. Akar 3 boleh juga akar 2, tadi akar 3 dari 4 dan seterusnya. Ini juga irasional. Ya. Nah, ini contoh-contoh dari bilangan rasional. Sekarang dalam pembahasan kali ini kita tidak membahas menemukan bilangan irasional, bukan. Ya, tetapi kita akan membahas tentang merasionalkan bagian penyebut.
Nah, misalnya gini. Yang kita perlu ingat adalah merasionalkan penyebut. Nah, misalnya, kalau kita punya bentuk pecahan irasional, yaitu 2 per akar 3. 2 per akar 3. Bagian penyebutnya itu tentu irasional. Sekarang bagaimana kita merasionalkan penyebutnya? Kita ingat kembali, kalau akar A kita kalikan dengan akar A, tentu hasilnya adalah A. Ya, atau A pangkat 1. Nah, dengan demikian, untuk penyebutnya supaya rasional, kita kalikan dengan akar 3 dibagi dengan akar 3. Sehingga ini menjadi 2 akar 3 bagi dengan 3. Nah, inilah yang dimaksud dengan merasionalkan penyebut. Ya. Kita ulangi lagi model lain. Misalnya kita ambil soal dari ujian nasional. Bentuknya seperti ini. Ya, 6 per akar 2. 6 per akar 2 itu kita bisa tulis 6 per akar 2. Tentu yang irasional adalah akar 2-nya atau bagian penyebutnya. Sehingga kalau kita mau menjadikan dia penyebutnya rasional, kita perlu kalikan dengan akar 2 juga. Akar 2 per akar 2. Ya, Bapak ingatkan akar 2 per akar 2 itu nilainya adalah 1. Jadi kita boleh mengubah bentuk tapi tidak mengubah nilai. Ya, misalnya kalau 7 kali 1 kan nilainya tetap 7. Ya, 8 kali 1 tetap nilainya 8. 8 kali 2 per 2 ya nilainya tetap 8. Walaupun ya ini bentuknya berubah tapi nilainya tetap sama. Ya, nah seperti ini. Jadi ini nilainya 1 sebenarnya. Sehingga ini kita bisa ubah bentuknya menjadi 6 akar 2 dibagi 2. Nah, kita ingat 6 itu bisa menjadi 3 atau kali 2 kali akar 2 bagi dengan 2. Ya, sehingga ini kita bagi, yang tersisa adalah 3 akar 2. Oke, itu untuk merasionalkan penyebut. Nanti ada bentuk penyebut yang lain. Ya, bentuk penyebut yang lain contohnya misalnya seperti ini. Kita ambil soal UN. Ya, kita ambil soal UN-nya 5 per 5 tambah akar 3. Untuk bisa menyelesaikan soal ini, ya, selanjutnya kita coba menyelesaikan soal ini, yaitu 5 per 5 tambah akar 3 itu kita rasionalkan bagian penyebutnya dengan mengingat bahwa kalau A plus B ya itu kita kalikan dengan A kurang B, maka dia akan jadinya A kuadrat kurang B kuadrat. Begitu juga kalau A min B kita kalikan dengan A plus B, maka akan hasilnya A kuadrat kurang B kuadrat. Sehingga untuk menentukan atau merasionalkan bagian penyebutnya atau 5 tambah akar 3 ini kita tulis 5 per 5 tambah akar 3 itu kita kalikan dengan 5 kurang akar 3 per 5 kurang akar 3. Nah, bagian bawahnya ini kalau kita anggapkan sebagai A plus B, ini A kurang B, maka kita yakin betul bahwa ini akan menjadi 5 kuadrat
kurang akar 3 dikuadratkan. Ya, ini menjadi 5 dikali 5 kurang akar 3. Sehingga dia menjadi 5 kali 5, 25. 25 kurang 5 akar 3 dibagi dengan 25 kurang 3. Ya, dengan demikian jawabannya adalah 25 kurang 5 akar 3 per 22. Nah, itu jawabannya A. Oke, itu tentang merasionalkan bentuk akar. Ya, kita coba ambil satu contoh terakhir tentang merasionalkan bentuk akar. Ya, ini soalnya bentuknya seperti ini. Kita punya soal yaitu 5 negatif akar 5 per akar 5 kurang 3. Karena di sini negatif, kita bisa ubah bentuk ini dengan cara mengalihkan negatif 1 per negatif 1. Sehingga bentuknya berubah menjadi akar 5 per 3 kurang akar 5. Ya, bentuk inilah kita kalikan dengan sekawan yang kalau ini A min B, berarti kita kalikan harus dengan A plus B-nya. A plus B-nya itu 3 tambah akar 5. Ini 3 tambah akar 5 ya. Kita haruskan kalikan dengan sama atas dan bawahnya karena ini nilainya 1. Sehingga kita punya 3 akar 5 tambah 5 per, kita kali ke dalam saja. Kemudian di sini 9 atau 3 kuadrat kurang akar 5 kuadrat. Nah, kita dapatnya 3 akar 5 tambah 5 per 9 kurang 5, 4. Ya, jadi jawabannya adalah 3 akar 5 tambah 5 per 4. Tahu jawabannya adalah. Oke, demikian pembahasan pada video kali ini ya. Silahkan kalian pelajari dengan baik. Setelah itu silahkan kalian berlatih pada LMS yang diberikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video selanjutnya.